Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Ridanur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum botani umum yaitu batang dengan dosen pengampu yakni Encik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama latar belakang. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. 2. Tujuan praktikum. 1. Menjelaskan struktur batang baik, struktur morfologi maupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 3. Alat dan bahan. Alatnya mikroskop cahaya, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Bahannya batang sirih tua, batang sirih muda, dan kecambah kacang hijau. 4. Langkah kerja praktikum. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Buatlah irisan melintang batang sirih tua setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda yang sudah ditetesi air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah dengan mikroskop pada pembesaran lemah. B. Irisan melintang batang sirih muda setipis mungkin. C. Irisan melintang kecambah kacang hijau setipis mungkin. Pertama-tama, bersihkanlah kaca benda atau preparat hingga bersih. Irislah dengan melintang batang sirih tua, batang sirih muda, dan kecambah kacang hijau setipis mungkin. Lalu letakkan pada kaca preparat dan teteskan air di atasnya. Kemudian, amatilah dengan mikroskop pada pembesaran lemah. 5. Hasil praktikum batang. Pertama itu sawi, Brassica chinensis var. Chinensis. Kedua itu kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Ketiga itu sirih tua, Piper betle. Keempat itu kecambah kacang hijau, Vigna radiata. Kelima itu sirih muda, Piper betle. Terakhir itu jagung Zeamais. 6. Pembahasan batang. Berikut merupakan bagian sel yang terlihat beserta teori dasarnya. 1. Sawi. Pada batang sawi, jaringan pembuluh tersusun melingkar dengan xilem di dalam untuk mengangkut air dan mineral, serta floem di luar untuk distribusi hasil fotosintesis. Sebagai tanaman dikotil, sawi memiliki pola jaringan yang khas. 2. Kembang sepatu. Batang kembang sepatu menunjukkan jaringan pembuluh melingkar. Kambium membantu dalam pertumbuhan sekunder dengan xilem di bagian dalam dan floem di luar. 3. Sirih tua. Batang sirih tua menunjukkan pertumbuhan sekunder dengan jaringan xilem yang lebih berkembang menyebabkan batang menjadi lebih tebal. 4. Kecambah kacang hijau. Batang kecambah ini masih sederhana dengan pembuluh yang belum berkembang penuh. Seiring waktu, jaringan pembuluh akan tersusun melingkar khas dikotil. 5. Sirih muda. Batang sirih muda memperlihatkan awal pembentukan xilem, floem, dan kambium. Namun, belum berkembang sepenuhnya. Batangnya masih fleksibel dan lembut. 6. Jagung. Sebagai tanaman monokotil, jaringan pembuluh jagung tersebar acak tanpa pola melingkar dan tidak memiliki kambium
sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. 7 kesimpulan. Pertama, dalam praktikum ini, mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui tentang struktur umum dan fungsi batang dari berbagai macam komoditi. Kedua, menunjukkan bahwa dalam komoditi tanaman terdapat berbagai macam batang yang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Berikut merupakan dokumentasi kegiatannya. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum botani umum yaitu batang. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.